Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karim, al-mannan, zil tawli wal fadli wal ihsan, akramana wa iyyakum bini'matil islami wal iman. والصلاة والسلام على النبي سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي أنزل الله عليه القرآن وأكرمه بمعجزة الإسراء والمعراج التي هي أعظم معجزة بعد القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والصدق والعرفان أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah majas Masjid Raya Al-Muhajirin yang kami hormati, pertama dan utama marilah kita selalu menambahkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sesungguhnya, dengan rasa penghambaan yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu dengan memperbanyak ucapan hamdalah dalam setiap nikmat yang kita rasakan, dalam setiap nikmat yang kita sadari, dalam setiap nikmat yang kita renungi. Terutama pada pagi hari ini Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita sempat, Allah berikan kita hidayah, kita bisa hadir di majlis yang baik. Semua ini adalah nikmat Allah yang perlu kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam penuh keberkahan dan kemuliaan semoga Allah hadiahkan kepada baginda kita yang sempurna, teladan kita yang mulia, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling tercinta di sisi Allah Ta'ala, manusia yang paling mulia di antara para nabi-nabi yang mulia, dan manusia yang kelak akan menolong kita dan semua manusia di dalam syafaatul uzma. Saudara-saudara, kita di bulan Rajab dan sudah melebihi separuh dari bulan Rajab. Kalau tidak salah kita tanggal 21 Rajab. Di bulan Rajab ulama-ulama membiasakan untuk mengenang salah satu kejadian akbar dalam hidup Kanjeng Nabi, salah satu mukjizat yang terbesar dalam kehidupan Kanjeng Nabi, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Di samping mengkisahkan Isra Mi'raj adalah suatu ibadah, di samping mengkisahkan Isra Mi'raj adalah penuh dengan hikmah. Menceritakan Isra Mi'raj adalah menambahkan iman kita kepada Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena tidak sempurna iman kita kepada Kanjeng Nabi sebelum kita mengimani seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman kita, bahkan tidak sah iman kita kalau tidak mempercayai mukjizat Nabi. Dan mukjizat Nabi yang paling besar dua. Pertama, Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah mukjizat
kejadian Isra dan Mi'raj. Wajib dari kita semua dan semua orang yang mengaku beriman kepada Rasulnya harus dia meyakini bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat yang hakiki, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar dialami oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama di zaman-zaman yang akhir ini, ketika manusia logikanya sudah terracuni dengan materialisme, sudah terlalu terkontaminasi dengan hal-hal yang materialistik. Zaman di mana orang sudah menjadikan akal seakan-akan dewa. Akal adalah segalanya. Sehingga banyak orang yang tidak percaya hal-hal yang merupakan kekuatan Allah. Ada orang nggak percaya keramat wali. Ada orang nggak percaya maunahnya Allah kepada sang wali. Ada orang nggak percaya keramat-keramat para sahabat Nabi. Ada orang bahkan meragukan mukjizat Nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Banyak orang sekarang meragukan itu. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian orang sudah mulai meragukan. Hanya dengan dasar yang lemah, hanya dengan dalil yang sangat-sangat lemah, hanya satu kata yang sangat lemah, dengan kata-kata tidak masuk akal. Kalimat tidak masuk akal ini dijadikan dalil untuk tidak mempercayai mukjizat, tidak mempercayai keramat wali, tidak meyakini mukjizat Nabi. Dengan kata-kata nggak masuk akal. Subhanallah, manusia yang terracuni dengan pola pikir orang-orang kafir, kalau diceritain tentang kehebatan-kehebatan Nabi, mukjizat Nabi, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim dibakar nggak terbakar, Nabi Ashabul Kahfi, orang-orang saleh tidur di gua 309 tahun nggak mati, mereka nggak percaya. Umum nggak masuk akal. Tapi kalau diceritain film-film yang palsu, film-film yang fiktif dengan segala khayalnya, percaya, nonton, asik, bahkan menceritakan kepada orang lain, menceritakan ada film tukang sihir, ada film tentang film, bahkan anak-anak kita sekarang lebih percaya keramatnya sepompok dibanding dia meyakini keramatnya wali. Kalau ditontonkan kepada dia film-film anak kecil yang bisa bikin keanehan-keanehan, ya, itu anak-anak kita percaya. Nanti sampai otak mereka, ya, pikiran mereka, bibliotek mereka itu penuh dengan film-film kartun yang penuh keajaiban dan kosong dari keramat-keramat para wali, kosong dari keramat-keramat sahabat Nabi, sehingga mereka jauh dari cahaya dan tenggelam dalam kegelapan yang hina, wal'iyadzubillah. Karena itu saudara-saudara, memperingati Isra Mi'raj di bulan Rajab salah satu budaya
salah satu adat para ulama di bulan Rajab, hendaknya kita di keluarga juga begitu. Ya. Dahulu guru kami kalau bulan Rajab beliau membiasakan menambahkan majelis dengan kisah-kisah Isra Mi'raj. Menambahkan majelis maulid dengan pasal-pasal tentang Isra Mi'raj. Nah, kita di rumah tangga juga bisa sebenarnya. Ya, anak-anak kita aja duduk mau makan atau mau ngobrol atau mau pergi, diselingi setengah jam membaca kisah Isra Mi'raj Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena setiap muslim wajib meyakini kejadian Isra Mi'raj ini. Barang siapa yang meragukan atau bahkan mengingkari, maka kata para ulama termasuk orang-orang yang imannya batal. Faman angkaral Isra faqad kafar. Wa man angkaral Mi'raj kadzalik inda aktsari ulama. Ada orang nggak percaya nih. Saya nggak percaya tuh Isra itu. Yang di Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya nggak percaya. Maka dia jelas-jelas kafir. Jelas-jelas imannya batal. Jelas-jelas keislamannya rusak. Karena dia mengingkari sesuatu yang jelas-jelas ada di Al-Quran, yaitu mukjizat Isra. Dan ini aklamasi. Ulama semua menyatakan begitu. Orang yang mengingkari Isra, kejadian Isra, maka dia kafir murtad. Adapun orang yang tidak mempercayai Mi'raj, dia percaya Isra, tapi Mi'raj dia masih mikir-mikir nih. Ragu-ragu. Apakah kafir? Apakah murtad? Apakah batal imannya? Kebanyakan ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang tidak mempercayai Mi'raj disebut kafir juga. Murtad juga. Walaupun sebagian kecil mengatakan bahwa itu tidak sampai kafir, tapi hanya fasik apabila mengingkari Mi'raj. Ada orang bertanya, loh memangnya beda kok Isra dan Mi'raj itu? Nah, di sini yang perlu orang paham apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Orang sering menyangka bahwa Isra dan Mi'raj itu satu kejadian. Nah, ini perlu dipahamkan. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang merupakan dua mukjizat. Mukjizat pertama adalah Isra. Mukjizat kedua adalah Mi'raj. Walaupun terjadinya dalam satu waktu, di dalam satu malam maksudnya, tetapi dia dua mukjizat. Apa dua mukjizat itu? Mukjizat pertama Isra. Isra adalah Kanjeng Nabi melaksanakan perjalanan dari Al-Masjidil Haram Mekah menuju ke Al-Aqsa dengan menaiki Buraq didampingi malaikat Jibril alaihissalam. Sampai Aqsa beliau salat jamaah bersama para nabi seluruhnya, bersama para rasul tanpa kecuali. Di antara mereka semuanya hadir semua. Ini disebut dengan Isra. Perjalanan Nabi dari Makkah, dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Aqsa, menaiki Buraq didampingi Jibril alaihissalam, disebut mukjizat Isra. Qala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah mengawali firman-Nya tentang kejadian Isra ini dengan kalimat Subhana. Apa arti Subhana? Maha suci. Allah mengawali ayat tentang Isra dengan lafaz Subhana, Maha suci. Kenapa? Karena yang akan diceritakan ini sesuatu yang gede, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang di luar akal, sesuatu yang di luar nalar. Karena itu diawali Subhana. Allah mengatakan Subhanalladzi asma, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan ini perjalanan yang spektakuler, yang banyak orang mungkin nggak percaya. Bahkan di zaman Nabi itu dianggap mustahil. Kalau sekarang aja sudah ada pesawat-pesawat yang cepat, sudah ada alat-alat yang canggih. Mungkin orang masih nggak percaya juga, apalagi di zaman Nabi yang masih zaman onta dan kuda. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kalimat memperjalankan ini yang perlu direnungi. Kenapa kalau Allah mengatakan asrobi, bukan syariah, bukan saro, berarti yang di situ aktif bukan peran Nabi Muhammad, tapi perannya Allah. Bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah yang menciptakan sang Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Coba dimasukkan dalam logika. Memperjalankan hamba-Nya berarti Nabi Muhammad diperjalankan. Allah yang memperjalankan. Berarti yang punya mau Allah. Yang aktif kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Nabi hanya diperjalankan. Nah, kalau orang mengaku iman kepada Allah, mestinya dia tidak ragu. Oh iya ya, yang memperjalankan itu Allah. Dan Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Oh, enggak masuk akal, Allah Maha Kuasa. Oh, enggak logis, Allah Maha Kuasa. Oh, ini di luar nalar, Allah Maha Kuasa. Ini penting saudara-saudara, karena sekarang banyak orang itu hidupnya menjadi susah payah, menjadi serba terbatas karena dia nggak yakin Allah Maha segalanya. Dia menjadikan Allah di bawah logikanya dia. Berdoa kepada Allah sesuatu yang besar, tiba-tiba dia nggak yakin. Iso bora ya Allah nggak yakin gini. Ya salahmu dewe. Nah, awakmu ora yakin ya Allah gak maringi. Allah itu memberikan hamba sesuai keyakinannya. Sebagai sabda Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Sampai ndonga yakin ana Allah. Allah yang engkau yakini mampu memberikan yang kau minta. Walaupun akal tidak masuk, akal tidak menerima, kalau Allah mau maka akan terjadi. Sampai nyuwun Allah, secara logika itu nggak mungkin. Tapi kalau Allah kasih, Allah ijabah, maka akan terjadi. Disinilah penting belajar keyakinan kepada kekuasaan Allah yang absolut, kepada kekuasaan Allah yang mutlak tanpa batas logika, tanpa batas ruang waktu, tanpa batas sekat-sekat waktu dan zaman, tanpa sekat tempat maupun area. Kalau Allah mau, semuanya akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an
an yaqula lahu kun fayakun. Karena itu seorang muslim tidak boleh meyakini Allah itu terbatas. Seorang mukmin tidak boleh meyakini Allah itu disekat dengan suatu batasan, baik tempat maupun waktu. Dan karena itu pula akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh tidak membolehkan seorang muslim meyakini Allah bertempat. Hati-hati kita men. Nah, ini kata Allah ini pun diracuni pikiran ini. Allah bertempat di langit. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mengatakan Allah bertempat di langit bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Maha Mulia. Allah yang menciptakan segalanya. Allah sudah ada sebelum arsy. Allah sudah ada sebelum langit. Kalau dikatakan Allah bertempat di langit berarti Allah itu butuh langit. Terus sebelum ada langit Allah di mana? Allah tidak membutuhkan langit. Allah sang pencipta langit. Karena itu Allah tidak bisa dikatakan bertempat di langit. Ada lagi pendapat Allah itu bertempat di arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bertempat duduk di arsy. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Sekarang banyak santri itu dia salah dalam masalah ini. Meyakini Allah bertempat di arsy, Allah bertempat di langit. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling penting diyakini mukhalafatun lil hawadits. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Oke, makhluk butuh tempat, ya benar. Manusia butuh tempat, benar. Tapi kalau Allah nggak butuh tempat. Maka kalau mengatakan Allah bertempat di langit, Allah bertempat di arsy, berarti sampai menyamakan Allah dengan makhluknya. Berbahaya. Akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit, akidah yang salah. Bertempat di arsy adalah akidah yang salah. Allahu qad kan qabla wujudil makan wa huwa al-an ala ma kan. Allah itu sudah ada sebelum adanya ada. Dan Allah sekarang ada seperti dahulu ada. Tidak butuh kepada adanya ada. Karena Allah yang menciptakan ada. Sampai habisnya ada dalam wujud ini Allah tetap ada. Paham apa orang? Paham apa orang? Allahu qad kan qabla wujudil zaman wal makan wa huwa ala makan. Allah itu sudah ada sebelum adanya ada. Ada itu kan satu sifat yang diberikan kepada makhluk. Ada fulan, ada fulan, ada fulan. Sebelum adanya sifat ada itu Allah sudah ada. Allah itu tidak bisa disifati dengan zaman, tidak bisa disifati dengan tempat ataupun singgah sana. Maka jangan berakidah Allah bertempat di satu tempat, di langit atau di arsy. Dan dari sini muncul pemikiran-pemikiran membatasi Allah dalam ruang lingkup logika. Kalau Allah nggak bertempat berarti gimana nggak masuk akal? Ya justru Allah itu harus nggak masuk akal. Allah itu zat yang tidak bisa diakalkan. Kullu ma khatara bi balik, fallahu ala khilafi dzalik. Segala hal yang engkau simpulkan dengan logikamu tentang Allah, itu Allah tidak seperti itu. Tidak bisa. Allah adalah zat yang tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Mukhalafatun lil hawadits. Jangankan kok mensifati Allah secara hakiki. Orang itu mensifati makhluknya Allah yang namanya malaikat. Nggak bisa.
Gimana mengenal malaikat itu? Anda nggak bisa. Sampai nggak bisa mengenal malaikat. Makhluk yang halus, yang lembut. Tapi mereka ada. Ada makhluk Allah, ciptaan Allah yang panjenengan nggak akan bisa untuk mensifatinya dengan sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa, sampean. Bagaimana mensifati Nabi dengan hakiki? Nggak bisa. Seluruh pujian yang kau pujikan kepada Nabi itu nggak ada 1% dari keindahan Nabi. Seluruh pujian yang manusia lukiskan dalam syair-syair mereka, dalam lantunan qasidah mereka tentang Nabi, Nabi lebih daripada itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau untuk mengenal hakikat Nabi Muhammad, akal kita nggak mampu. Mengenal hakikat malaikat, akal kita nggak mampu. Terus bagaimana kita mengenal hakikat Allah? Sampai pada titik Allah disifati dengan tempat. Allah bertempat di langit, Allah bertempat di arsy. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu akidah ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Akidah ahli sunnah wal jamaah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah melihat kalian, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Al-Quran, Allah bersama kalian dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya. Karena itulah sebagian ulama mengkaji hadis yang Rasulullah bersabda dari situ, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Kata Nabi, jangan kalian membedakan aku dengan Nabi Yunus. Ini hadis yang cukup resiko kalau orang nggak paham, bisa salah paham. Jangan membedakan aku dari Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihissalam dengan kanjeng Nabi Muhammad, ya jelas-jelas mulia Nabi Muhammad. Mulia-mulianya Nabi, agung-agungnya Nabi ya kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin manusia semua. Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Nabi Adam dan semua nabi setelah Nabi Adam ada di bawah benderaku. Kerah di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad jelas di atas semua nabi. Tapi dalam konteks hadis ini kalau Nabi bersabda, jangan membedakan aku dari Nabi Yunus. Apa maksud Nabi bersabda, jangan bedakan aku dari Nabi Yunus? Ternyata ada tafsir menarik tentang hadis ini. Ya, perhatikan. Ini wong ngaji iki ben cerdas ini. Ya, nek sing ngantuk ora paham. Ya, Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika dicaplok ikan hut, oleh ikan ini Nabi Allah Yunus dibawa ke dasar laut. Fa'akhadhahu ila qa'ril bahr. Nabi Yunus dibawa oleh ikan hut kemana? Ke dasar laut, qa'ril bahri. Nah, Nabi Muhammad ketika Mi'raj dikawal malaikat Jibril sampai ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke arsy. Sampai ke arsy. Nabi Muhammad sampai ke arsy. Ketika di arsy, Nabi Muhammad begitu dekatnya dengan Allah. Tapi jangan lupa, ketika Nabi Yunus di dasar laut, dia memanggil nama Allah, dia begitu dekatnya dengan Allah. Ya, Nabi Muhammad bersabda, jangan kau anggap ketika aku di arsy itu lebih dekat kepada Allah dibanding Nabi Yunus yang di dasar laut dalam perut. Kenapa? Walaupun di dasar laut dalam perut, Nabi Yunus saat itu sangat dekat dengan Allah. Sama dengan dekatnya aku dengan Allah ketika aku di arsy. Karena Allah tidak bisa disekat oleh tempat.
Allah tidak bisa dibatasi oleh zaman dan tempat. Ini akidah penting. Ya, muslimin jangan meyakini Allah terbatas dengan tempat. Dikatakan bertempat di langit, bertempat di aras. Semua hadis tentang hal itu ditakwil oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam hadis-hadis yang sudah dikoordinasikan, yang sudah disimpulkan, juga diadakan studi banding dengan Al-Quran. Kesimpulan akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak bisa dikatakan bertempat, karena bertempat itu sifatnya makhluk, dan Allah tidak bisa dikatakan berwaktu, karena waktu itu berwaktu itu sifatnya makhluk, dan Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau kita menyembah makhluk yang punya sifat sama kita, ngapain kita nyembah? Bodoh kok. Wong saiki iki ngono karo kiai ora pati mulyake yo duwe dalil kok. Wah kiai mangan yo padha mangane. Ya kan? Makan sama kayak kita, ke pasar seperti kita, ya, ke kamar mandi seperti kita. Ngapain kita memuliakan ulama? Ngapain kita itu mencium tangan kiai? Podo karo aku mangan sego. Logika manusia. Dan itu sudah ada dalam bahasa Nabi. Di zaman kanjeng Nabi begitu juga. Wa qalu ma li hadzal rasuli yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu rasula aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang di zaman Nabi Muhammad ngomong gini, mereka ngerumpi-ngerumpi orang-orang kafir tuh. Muhammad kok nabi, mangan kok padha karo awake dhewe kok ngaku nabi. Ya toh? Lho Muhammad ngaku nabi nang pasar mendina kaya aku. Artinya apa? Orang itu cenderung enggak percaya kepada kemuliaan seseorang karena dipandang sama dengan dia. Mangan padha karo aku. Itu nang pasar padha karo aku, lah kok ngaku nabi. Nah sekarang kita ambil logika mereka. Lah kenapa kok Anda mensifati Allah dengan sifat manusia? Allah kok disifati bertempat di langit, bertempat di... Kalau bertempat berarti seperti makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Makhluk sifatnya mati, hidup. Allah al-hayyul ladzi la yamut. Maha hidup, nggak akan mati. Itu Allah. Selain Allah akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati kabeh manusia. Makhluk mati semua. Malaikat Israel sing bagian mateni wong bakal mati, ya ta? Bakal mati, ya ta? Malaikat Israel akan mati ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Matal makhlukat, wabeh makhluk mati kabeh, termasuk malaikat Israel sang penyambut nyawa sedo meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tinggal hidup hanya malaikat Israfil. Israfil ini kan sing nyebul. Kuwi tok sing kabeh malaikat sedo, kabeh jagat niki mun rusak, sedaya mun mati sedaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan mati, semuanya akan hancur, semuanya akan fana kecuali Allah. Allah. Ketika itu Allah berkata, hai malaikat Israfil, gimana? Sampun ya Rabb, mun sedo kabeh, mun rusak kabeh niki. Kabeh makhluk mun sedo. Siapa yang tersisa? Hanya saya sama jenengan. Terus kamu mati apa enggak? Ya saya mati. Faqala Allah Ta'ala, kun, matilah kamu hai Israfil.
Famat. Matilah Israfil. Ketika Israfil mati, Allah kemudian berkata dengan zatnya sendiri, dengan kebesarannya sendiri, dengan keagungannya sendiri, dengan kesuciannya sendiri. Dia manggil-manggil, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Siapa yang dianggap raja di atas segala raja? Siapa yang raja hakiki? Siapa yang pemilik makhluk ini secara hakiki? Lillahil wahidil qahhar. Enggak ada yang jawab, mati kabeh. Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Ayo jawab, siapa yang raja hakiki, pemilik hakiki? Enggak ada yang jawab. Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Raja hakiki adalah aku, yang maha tunggal, yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, banggalah menjadi hambanya Allah yang indah, Allah yang sempurna, Allah yang segalanya, yang maha segalanya, yang maha kuasa, yang maha penyayang, yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha menyayangi makhluknya. Banggalah menjadi hamba Allah. Dan janganlah kita malas mendekatkan diri kepadanya. Mendekatkan diri kepadanya adalah kemuliaan. Mengabdi kepadanya adalah kemuliaan. Menghabiskan umur ini untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah kemuliaan. Jangan kita tertipu untuk menyembah selain Allah yang hina, yang fana. Jangan kita bersandar mengandalkan makhluk-makhluk Allah yang akan mati, bahkan dia tidur pun gak bisa berbuat apa-apa. Andalkan Allah. Selalu banyak kita zikir kepada Allah. Dan bersyukurlah sampai menangis. Mendapatkan nikmat sebagai hamba Allah yang mukmin, yang beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, mengikuti Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Saudaraku rahimakumullah, kembali kepada konteks Isra Mi'raj. Ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, ketika Allah memulai kisah Isra ini dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Di dalam ayat ini kenapa Allah mengatakan tentang nabinya abdun? Dalam Al-Quran, Allah itu menyebut Nabi dengan banyak nama. Disebut Rasulullah di Al-Quran sebagai Rasul. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum. Jadi Allah menyebut Nabi dengan nama Rasul. Dalam ayat yang lain, Allah menyebut Rasulullah dengan kalimat yang lebih bagus. Yang juga bagus diantaranya, laqad ja'akum min kita nurun wa kitabun nurun wa kitabun mubin. Allah menyebut Nabi dengan kalimat nur, cahaya. Dalam ayat yang lain, Allah menyebut kanjeng Nabi Muhammad dengan nama An-Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu, hai sang Nabi. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhal muzammil. Dan sebagainya. Tapi dalam konteks Isra Mi'raj, Allah menyebut nama Nabi dengan kalimat yang unik, yaitu hambanya. Abdun apa? Hamba. Kenapa Allah menyebut nabinya dengan kalimat hamba di sini? Para ulama mengkaji di antaranya agar memberikan satu isyarat lembut bagi orang yang cerdas bahwa kejadian Isra Mi'raj ini pure kekuasaan Allah, murni maunya Allah. Tidak ada sama sekali intervensi dari kemauan Nabi. Kalau kemauan Nabi nggak bisa, karena Nabi itu walaupun hebat, walaupun mulia, dia hamba Allah, dia makhluknya Allah. Semulia-mulianya Nabi Muhammad, betul. Afdhalul insan, afdhalul anbiya, mulia-mulianya Rasul, mulia-mulianya makhluk Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tapi juga harus disadari hakikatnya beliau adalah makhluk hambanya Allah. Nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan kemauan Allah. Termasuk kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang punya mau Allah. Yang punya gawe Allah. Kanjeng Nabi hanya nuruti maunya Allah. Sang kekasih yang mulia mengundangnya untuk mengikuti perhelatan akbar di Masjidil Aqsa, resepsi-resepsi di langit, resepsi-resepsi di tempat-tempat mulia. Rasulullah disambut setiap langit. Malaikat-malaikat menyambut sang Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalimat abdun dalam ayat ini memberikan isyarat lembut tentang bahwa Isra Mi'raj ini adalah kemauan Allah, ya, kehebatan Allah yang dikhususkan kepada hambanya yang tercinta, Kanjeng Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, ternyata kalimat abdun ini atau sifat abdun atau abdiyah, penghambaan, itu adalah kalimat yang paling disenangi untuk Nabi. Kanjeng Nabi itu paling senang menyebut dirinya abdun. Aku ini hamba Allah. Dan ini adalah menunjukkan rasa tawadu, rasa rendah hati kepada Allah yang luar biasa. Ya, manusia itu kadang-kadang sedikit dapat kelebihan, dua merasa yang hebat dirinya. Sedikit dapat harta banyak, oh hebat nih, kerjaanku, ilmuku. Sedikit dapat keramat, ndongake wong loro mari, wah aku wis waliullah ya. Dia cenderung manusia itu suka merasa hebat. Ya, karena itulah Allah memuji orang yang selalu rendah hati kepada Allah. Rendah hati kepada hadrah ilahiyah ini sifat Nabi. Nabi di dalam kemuliaannya yang paling tinggi, beliau paling senang menyebut nama diri beliau Abdullah. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Pelajaran untuk kita agar kita lebih banyak tawadhu, terutama orang yang diberi ilmu dan diberi harta, ya, dan juga jabatan. Ini tiga hal yang paling bikin orang sombong: jabatan, keilmuan, kekayaan. Nah, ini tiga. Kalau kita diberi Allah kekayaan, semakin kita tawadhu kepada Allah, berbahagialah. Diberi hati oleh Allah, semakin rendah hati kepada Allah, yaitu tawadhu kepada Allah, beruntunglah panjenengan. Ya, orang yang kaya raya, tapi orangnya tawadhu kepada Allah. Orang yang kaya raya, tapi menjadi orang yang sering menangis kepada Allah. Dan itu digambarkan dalam sosok Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf ditemui oleh Nabi di langit pertama. Kanjeng Nabi kan mi'raj ke langit nih. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi Muhammad cerita, "Fara'aituhu qad u'tiya syatral husni." Aku ketemu Nabi Yusuf di langit ketiga, aku lihat orang yang ganteng, cakep. Nabi Muhammad menceritakan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Qad u'tiya syatral husn. Ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa. Yang diceritakan dalam surat Yusuf apa? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika wanita-wanita pejabat di Mesir melihat Nabi Yusuf keluar, mereka terbelalak, mereka terperangah, mereka terkecoh dengan ketampanan Nabi Yusuf, berkata, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Mereka sampai mengiris-ngiris jari mereka, berdarah-darah, dan mereka nggak merasa. Mereka begini bukan manusia, ini malaikat. Nggak bisa kita bayangkan tampannya Nabi Yusuf. Tampan, luar biasa.
Maka Nabi Allah Yusuf diceritakan dalam surat Yusuf begitu panjang. Ya, penting ya seorang muslim membaca surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu Bapak Ibu sangat penting dibaca walaupun mungkin sebulan sekali, terutama orang-orang yang sedang terpuruk. Orang yang sedang terpuruk, yang sedang sedih, yang sedang sumpek, yang sedang bete, yang sedang hampir putus asa agar membaca surat Yusuf. Dikatakan oleh para salaf, ma qara'ahu mahmumun wala maghmumun illa wa farrajahu Allah alaih. Atau illa surra fi qalbih. Barang siapa orang yang sedang sumpek, orang yang sedang sedih, orang terpuruk, orang merasa kalah, merasa hancur, merasa down. Kalau dia membaca surat Yusuf, maka pasti hatinya senang, bangkit, semangat. Baca surat Yusuf. Ya maksudnya dibaca dengan kisahnya ya. Ya artinya dibaca. Surat Yusuf luar biasa. Di akhir surat Yusuf Allah menggambarkan tentang tawadhu, kerendahan hati Nabi Yusuf. Ya. Setelah Allah tampakkan kebenaran, kemenangan, kejayaan, kehebatan, Nabi Allah Yusuf itu dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur dalam kondisi terpuruk, sudah dikatakan mati sudah. Nggak lama, hanya 50 tahun, kira-kira Nabi Yusuf sudah di pembesar Mesir. Ya ini pujangga Mesir. Beliau bukan raja, tapi pembesar Mesir. Raja pun tunduk kepada beliau. Kalau bahasa kita tuh ya, begawan. Begawan Mesir tuh Nabi Yusuf. Rajanya pun tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal kemarin terbuang di sungai, terbuang di sumur, dan diinfokan sudah mati. Bagaimana kehebatan Allah? Dalam waktu 50 tahun, Nabi Allah Yusuf sudah jadi orang hebat di Mesir. Seorang nomor 1 di Mesir. Allah Maha Kuasa. Bagaimana Nabi Allah Yusuf yang tadinya hidup di kampung miskin di Kan'an, ya, yang saat itu tertimpa paceklik panjang 7 tahun paceklik. Di saat itu Nabi Allah Yusuf sudah menjadi pembesar Mesir dan dia mampu mengentas paceklik dari kesulitan paceklik di negara Mesir. Mesir di saat paceklik semuanya negeri susah makan, semua negeri kekurangan makan, nangis gak ada makanan. Mesir tercukupi. Jasa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf yang tadinya di penjara karena fitnah perempuan yang namanya Siti Zulaikha. Siti Zulaikha yang menyebabkan dia masuk penjara. Karena diisukan dia ini mengganggu Siti Zulaikha. Padahal hakikatnya Siti Zulaikha yang menginginkan Yusuf. Tapi kalau Nabi Allah Yusuf tadi itu masih kecil, nggak punya kekuatan, dimanipulasi berita, dalam bahasa kita itu apa namanya, kalah buzzer. Jadi buzzernya kalah, akhirnya Nabi Allah Yusuf masuk penjara. Dalam waktu singkat Allah menampakkan kebenaran. Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara, kemudian menjadi nabi, kemudian dipercaya oleh sang raja, kemudian menjadi begawan Mesir, sampai akhirnya Siti Zulaikha mengakui sendiri, al-ana hashal haq ana rawatuhu an nafsi. Di depan halayak Mesir, akhirnya Siti Zulaikha mengatakan, sekaranglah saatnya aku menyatakan kebenaran. Sebenarnya yang salah itu saya. Saya yang mengganggu dia, mencoba untuk merayu dia. Al-ana hashal haq ana rawatuhu an nafsi. Ila akhir ayat. Ini semua memberikan support secara nurani kepada kita. Kalau kita baca surat Yusuf itu, kita semangat untuk bangkit dan tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Dan uniknya surat Yusuf, di situ ada kalimat wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah.
Jangan putus asa. Ya, panjenengan yang terpuruk bisnis, jangan putus asa. Bangunlah malam, doa kepada Allah. Jenengan yang mungkin punya masalah, jangan putus asa. Ada Allah. Bangun malam, sholat. Punya masalah apa saja, jangan khawatir. Punya Allah. Apa jenengan nggak lihat bagaimana Yusuf alaihissalam yang sudah dikabarkan mati, tiba-tiba dalam waktu cepat jadi pembesar Mesir. Yang tadinya orang miskin yang dileles orang, leles, ditemu oleh para musafir, dijual di pasar. Nggak lama dia menjadi orang mulia di Mesir. Allah, semuanya itu Allah. Maka surat Yusuf itu penting dibaca. Zaman sekarang ya, anak-anak muda, orang-orang muslimin penting baca surat Yusuf dan dijiwai artinya, maknanya. Ya, sebulan sekali baca surat Yusuf, awal dia semangat. Yang ingin saya tarik benang merah dari surat Yusuf itu doa Nabi Yusuf. Ketika sudah mendapatkan kejayaan, kesuksesan, dan kemuliaan, ya, Nabi Allah Yusuf itu berdoa. Ya. Rabbi qad ataitani min ta'wil, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa sangat bagus ya. Penting muslim berdoa dengan doa ini. Doa Nabi Yusuf di akhir surat Yusuf. Sebelum akhir berapa ayat? Rabbi, Tuhanku ya Rabb, qad ataitani, kau telah berikan aku minal muluk, kekuasaan, kerajaan, kemuliaan, dan keagungan. Yang ngasih Allah. Setelah mendapat kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, kehebatan, kemasyhuran, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan kau berikan aku ilmu yang langka dimiliki orang. Kalau ilmu kitab banyak orang punya, ilmu dibaca di kitab banyak orang punya, tapi ilmu yang dari langit ini, ilmu ta'wil, ilmu laduni ini, wah langka. Ilmu yang fresh dari langit. Dan kau berikan aku ilmu tentang mentakwil, ya toh, mimpi-mimpi, mentakwil manamiyah, ya. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawat, wahai zat pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah penolongku dunia dan akhirat. Ya, doa. Tidak merasa apa-apa dan tidak merasa siapa-siapa. Anta, aku bisa begini hebat ya karena engkau. Aku bisa seperti ini ya karena engkau. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah penolongku ya Rabb dunia akhirat. Lalu beliau minta dengan dua permintaan yang paling penting. Tawaffani musliman walhiqni bis shalihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Permintaan yang klimaks terbaik. Nabi Yusuf kaya-kayanya orang, mulia-mulianya orang, ganteng-gantengnya orang, hebat-hebatnya orang. Segalanya diberi oleh Allah. Permintaannya dua. Setelah mengatakan tawaduknya, anta waliyyi, engkaulah penolongku di dunia wal akhirat, dunia akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam muslim ya Rabb, dan berikan aku kemuliaan berkumpul orang-orang saleh di akhirat bersama para nabi, para orang-orang saleh. Saudaraku, jadi ini penting tentang akhlak tawadhu. Ya, Rasulullah pun begitu. Kanjeng Nabi orang yang sangat rendah hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, dan Rasulullah itu pernah makan di bawah, duduk di lantai atau di tanah, dahar duduk di tanah di bawah, dan beliau makan seperti posisi seorang yang budak, orang yang karyawan atau orang yang dimiliki oleh seseorang, ya, perbudakan.
itu makannya nggak bisa tenang, dia cepet-cepet makan dan piringnya tuh diangkat, belum makan sambil mengangkat piring, didekatkan ke mulut beliau dan beliau makan sambil duduk di bawah. Faro'athu imra'atun, ada perempuan lihat Kanjeng Nabi dahar duduk di tanah, posisi piring diangkat dekat dengan mulut beliau, terus makan seperti orang yang daharnya tuh tidak bisa nyaman, mewah. Faro'athu imra'atun, perempuan ini heran lihat makan Nabi dengan cara begitu. Rasulullah berkata kepada Rasulullah, innama ana abdun akulu kama yakulul abd wa ajlisu kama yajlisul abd. Sesungguhnya aku ini tidak lain adalah hambanya Allah. Aku duduk seperti duduknya seorang budak dan aku makan seperti gaya makannya seorang budak. Ya, berbeda dengan orang yang dia kalau makan tuh cegah, ketawa-ketawa. Ya, ini akhlaknya orang-orang sombong, mutakabbirin. Ya, orang-orang yang makannya dengan ketawa-ketawa, cegang, ambil joget-joget, ini bukan sifat orang tawadhu. Orang tawadhu, ya, kalau makan pun ada caranya. Ya, ngobrol, ya boleh, tapi ngobrol yang baik-baik. Ya, kemudian juga di dalam adab makan dijaga tentang bagaimana sunnah-sunnahnya makan dan beberapa sunnah dalam adab makan tadi dijaga. Ya, saudara-saudara, jadi kalimat abdun ada dalam ayat ini sebagai teguran untuk kita. Jangan sampai kita ada sifat sombong. Justru kita harus mencari nilai abdiyah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Ya, sepanjang hidup kita akan menghakikatkan abdiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kemudian Allah mengatakan lailan, ya, malam hari. Kalau orang belajar tafsir, kenapa lailan di sini kok dengan kalimat nakirah, bukan al-laila, ma'rifat. Nah, kita bahasa grammar, bahasa Arab. Lailan Allah menyebutnya dengan nakirah. Di sini ada dua makna. Kenapa tidak al-lail kok lailan? Ulama mengkaji Al-Quran itu setiap lafadznya punya makna. Ya, bahkan kadang-kadang satu lafadz maknanya sampai 70 makna. Lailan di sini Allah nakirakan dua makna. Lidilalah ala ta'zim, untuk memberikan makna bahwa ini malam bukan sembarang malam, tapi malam yang sangat mulia dan spesial, malam Isra Mi'raj. Asra bi'abdi lailan ayya lailin, yani malam yang tidak ada duanya, malam termulia. Karena itulah untuk Nabi malam termulia adalah malam Isra Mi'raj. Kalau untuk kita sebagai umatnya, malam termulia malam apa? Malam lahirnya Nabi. Malam untuk kita muslimin umum, ya, malam termulia malam apa? Malam lahirnya Nabi, Maulid, Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena dengan lahirnya Nabi, lahirlah Islam, lahirlah Al-Quran, lahirlah segala kemuliaan. Semua kemuliaan yang kita dapat dari Nabi. Dan Nabi lahir, itu adalah satu kemuliaan buat kita. Maka malam termulia untuk umat Nabi, malam kelahiran Nabi. Tapi untuk Nabi sendiri, kanjeng Nabi sendiri, malam termulia apa? Malam di mana beliau mendapatkan mukjizat Isra Mi'raj. Ketika beliau di situ berjumpa dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tashhadu fi hadzal lillah wa tatalaqa fiha a'radul rahman wa sallallahu wa yudhillu bihi wal ikhbar rutan tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahu wa wara'u aqala al-habib min sinan bin kalidin ma'aqal wa ittasala min sinan bin ittasal sampai fahani'an lil hadratil muhammadiyah ma wajaha min ataya al hadratil ahadiyah wa buluha ila hadha al-maqam al-'azim sallallahu alaihi wa sallam. Malam
gembira. Di setiap langit semuanya di samping malaikat-malaikat. Fama min saba'in wala jaha illa wa balaghahu ahwa bitarhib wa takrib wa bitarhib wa takrib. Tidak ada satu langit pun yang dilalui Nabi kecuali Nabi disambut oleh para malaikat oleh Nabi-Nabi di setiap langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Mi'raj. Lailan, malam yang agung, malam yang mulia. Yang di situ Rasulullah kemudian menembus semua batas waktu, batas keilmiahan, batas logika. Manusia kan kalau berpikir pakai akal dia akan mampu menerima Isra. Bagaimana Nabi dalam separuh malam bisa menjelajah dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Arsy. Zaman dulu orang dari Mekah ke Aqsa itu 1 bulan. 1 bulan. Tercepat 1 bulan. Pulang pergi 1 bulan. Terus mampir-mampir Nabi, mampir ke Turisina, mampir ke Bethlehem, mampir ke tempat apa? Kalau Musa taklima, mampir bertemu dengan hal-hal ajaib di malam itu. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Langit pertama tembus, langit kedua tembus, sampai langit ke-7. Langit ke-7 selesai, masih tembus lagi sampai ke Al-Mustawa. Dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha naik ke Al-Mustawa. Dari Al-Mustawa naik ke Arsy. 10 tingkatan. Nabi di malam itu naik 10 tingkatan. 7 lapis langit tembus, kemudian Mustawa, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Al-Mustawa, kemudian Arsy. 10 Asratul Ma'arij. Mungkin orang kalau kepingin pendekatan, ada tafsir dari seorang kiai itu begini. Ono semut Semarang. Semut Semarang ini dolanan nong di apa? Nong bandara Solo itu, tempat bandara haji itu. Mudah-mudah. Wonten semut itu dolanane nang bandara mudah-mudahan Solo. Ketika orang pergi haji, semut ini naik ke pesawat. Ono gula, ndek kok. Ya ta, ora ono gula digudang nang pesawat. Setelah dia pesawat ditutup berangkat. Semut ini teko Mekah. Ya kan? Sampai landing di Madinah, ya kan? Dalam waktu hanya 10 jam. Solo, Madinah 10 jam. Setelah itu pesawat pulang ke Solo. Sambil itu dia turun. Kondor-kondor, apa berapa aku? Mau dicok? Oh, Madinah aku. Wah, gabul. Terus coba 2 blok berbeda. Semua tekan Mekah, tekan Madinah lagi pinggir. Oh, sudah pinggir waktu 10 jam Solo. Tekan Madinah 10 jam doang. Pikiran itu kalau semua semut yang percaya, semua semut dia tahu semut itu gerempetnya pinter. Wah, kita gunung aja, bilang jam aja. Semut dia terbawa oleh pesawat ke Madinah, pulang ke Solo dalam waktu sekejap. Dalam bahasa semut itu pendekatan saja. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh kekuatan Allah. Usriya bihi asra bi'abdi, yang mau Allah, bukan Nabi. Diperjalankan dengan cepat. Satu lompatan Mekah Madinah, satu lompatan dari Madinah ke Turisina, satu lompatan dengan buruk sampai ke Aqsa, Bethlehem ke Aqsa, kemudian naik ke langit
kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Makanya orang jangan sampai menilai mukjizat Nabi dengan logika. Sudah iman saja. Narahnya apa itu apa itu namanya, aspeknya bukan aspek logika, aspek hati. Kalau orang beriman yakin Allah yang tahu, yakin. Saudara-saudara, lalu Allah memuliakan di malam itu mendapatkan kenikmatan bertemu Allah. Ya. Ketika bertemu Allah, Rasulullah memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu billah. Segala puji milik Allah, kemuliaan milik Allah, keagungan milik Allah, keberkahan semuanya milik Allah. Ini pujian Allah, pujian Rasul kepada Allah. Dialog at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu billah. Kemudian Allah menyapa, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untukmu wahai sang nabi. Rasulullah di situ diucapkan salam oleh Allah. Diucapkan salam. Allah menyampaikan salam kepada Nabi, alaika, kepadaku, satu orang, ka, one person. Tapi Rasulullah di situ menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, semoga keselamatan untuk kami dan seluruh hamba-Mu yang saleh. Masya Allah. Hati Nabi begitu luas, sama sekali tidak ada ego. Jangan untuk saya saja, Mas. Untuk pulau bawah untuk saya dan semua orang saleh yang berlalu dan yang akan datang. Amin. Mulai semangat jadi orang saleh. Berlepuh mulai Nabi kata-kata Allah. Sudah didoakan oleh Nabi, ya Rabbi, keselamatan untuk kami dan untuk semua orang saleh. Al-Madi wal-Lahiqin, yang telah berlalu, nabi-nabi sebelum beliau, orang-orang sebelum beliau, orang saleh masuk. Dan yang setelah beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama, sampai zaman sekarang orang-orang saleh masuk dalam doa Nabi. Wa ala ibadillah as-sholihin. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat, kesaksian dari Nabi kepada Allah SWT. Saudara-saudara, ya, maka di dalam tahiyat sholat itu kita kalau bisa menjiwai begitu syahdu dan nikmat, kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah yang luar biasa dalam tahiyat Rasulullah tentunya merasakan yang kita tidak akan bisa merasakannya. Kalau seorang yang seorang suami pergi jauh katakanlah sekian bulan atau sekian hari pengantin baru, dia pulang ketemu dengan sang istri setelah pisah sekian bulan, ya. Orang yang lain tidak akan bisa menggambarkan bagaimana rasa bahagia bertemu sang istri. Nabi Allah Ya'qub ketika bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, bukan mau ketemu, baru mencium aroma bajunya, Nabi Allah Ya'qub itu sembuh butanya. Karena bahagia itu menyembuhkan. Orang itu jangan suka sembuh. Yang bikin sembuh itu hanya setan. Yang bikin kita sedih itu setan. Maka apa? Bahagiakan hatimu. Rahmatnya Allah luas, kasih sayang Allah luas. Kenapa? Sumpah itu dari setan. Kita digoda setan, dikasih was-was, kita sungguh, sedih, bete, setan. Allah maunya kita senang dengan rahmatnya Allah. Kita senang luasnya rahmat Allah, luas kasih sayang Allah. Kita ada orang jangan tersedih. Sedih itu setan. Sedih itu dari setan. Dia belum manusia mukmin sedih. Lo mukmin, sholat 5 waktu, mengenal Allah, mengenal
Wong sing maksiat itu orang saleh enggak tahu sedih. Lah sing mukmin kok sedih? Ya, karena orang mukmin kalau bikin setan ini terbakar. Maka diocok-ocokin dengan tadi kesedihan, kesumbekan, memandang rahmat Allah dengan sempit. Wah, suudzon kepada Allah kadang-kadang. Akhirnya sedih sendiri, sumbuk sendiri. Ya, kita obatin dengan rasa senang, bahagia. Selama halal, membahagiakan, boleh. Laksanakan. Ya, selama tidak haram. Ya, karena itu penting. Ya, kita Rasulullah ketika salat itu bahagia Rasul. Ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah berdialog, itu Nabi merasakan lezat yang tidak bisa dilukiskan, tidak bisa diilustrasikan. Sampai Allah memberikan kewajiban salat. Wahai Rasulullah, sudah saatnya kau pulang dan membawa salat untuk umatmu. Rasulullah menjaga, ya Allah, apakah ada orang yang mau meninggalkan kenikmatan semacam ini? Apakah ada orang yang mau berpindah hati dari kelezatan semacam ini? Seakan-akan Rasulullah nggak kepengin pulang, nggak kepengin pergi dari hadrah ilahiyah. Dalam sebagian riwayat Allah berfirman, hai Muhammad, engkau harus turun dan harus membawa risalah ini kepada manusia. Engkau harus sampaikan kewajiban-kewajiban kepada manusia, kepada umatmu. Rasulullah masih berat melihat. Kemudian Allah memberikan satu ungkapan, engkau akan kuberi nikmat semacam ini di dalam sholatmu. Ketika engkau sampai di bumi, engkau sholat untukku, engkau merasakan dekat denganku seperti ini. Ya. Padahal Rasulullah pernah dalam hadis walaupun lemah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah perjalanan seorang mukmin bertemu Allah, perjalanan hati. Ini maknanya. Gitu. Alhasil, ya, akhirnya Kanjeng Nabi turun membawa kemuliaan dan kewajiban salat untuk umatnya yang tadinya 50 menjadi 5 salat, tapi nilainya seperti 50 salat. Saudara, kisah tentang Isra Mi'raj panjang sekali. Kalau orang bicara ini, ya, guru saya itu Sayyiduna Maulana Al-Habib Salim, ya, beliau itu lautan ilmu. Ya, kalau bicara ilmu, Masya Allah, seperti lautan. Ya, kalau orang mau bicara Isra Mi'raj sudah butuh sekian bulan. Ya, dan pembahasannya banyak. Wakana yaqulu Sayyiduna Habib Salim, di dalam Isra Mi'raj itu mukjizat satu tapi mengandung 1000 mukjizat. Ya, di dalam Isra Mi'raj sebagai mukjizat terkandung 1000 mukjizat. Radhiyallahu anhu warḍah. Ya, saudara, saya kira itu penting kita mengambil hikmah-hikmah dari Isra Mi'raj Nabi untuk semangat ibadah kita, semangat kontak batin kita dengan Allah. Semoga Allah memampukan kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.